Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah, kita bisa bertemu dan semua itu atas berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan pagi ini kami keluarga besar Muhammadiyah Budian ini berkesempatan untuk menghadirkan salah satu guru kita, motivator sekaligus inspirator kita semua yang sudah sejak lama berkecimpung di dunia dalam hal menyampaikan semangat, motivasi kepada kita semua. Saya masih ingat dulu waktu zamannya rame-rame radio ya, di RB itu sering muncul Bapak Haji Dwiyono Irianto ini, bahkan dikenal dengan Bapak Hadi Irianto gitu ya. Nah ini setelah itu kemudian di Trijaya, saya masih ingat betul, di Trijaya juga rutin, kemudian akhir-akhir ini juga tampil di Metamorfosis di Republika gitu ya. Jadi untuk kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih. Untuk menawi dulu kita juga pernah berjumpa Bapak Hadi Irianto kaitannya dengan pembinaan di kalangan tenaga lapangan Digmas waktu itu di Solo. Ini sangat luar biasa dalam rangka memotivasi kita semua untuk terus berubah. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan menyimak tentang tema yang cukup menarik yaitu sigap menyikapi masalah ya. Jadi kita hidup di dunia itu pasti diliputi atau diberikan masalah sebagai ujian bagi kita. Apakah kita lolos apa tidak? Nah, di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan banyak kaitannya dengan segala permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Bahkan Allah akan memberi jalan keluar bagi kita apabila kita bertakwa. Ya. Salah satunya itu. Nah, untuk itu marilah bersama-sama kita simak paparan dari Bapak Ustadz kita, Bapak Hadi Irianto. Semoga kita semakin tergugah menjadi lebih baik. Ya. Itu saja sambutan dari kami dan nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab di akhir atau beberapa menit, 5 menit atau 10 menit nanti. Ya. Itu saja, terima kasih partisipasi dari rekan-rekan semua yang selalu menyimak sampai periode ke-9 ini. Ya. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus dikokohkan dalam rangka kita fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Wahdan Arifuddin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi utama pada kesempatan pagi hari ini, yaitu paparan materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Dwiyono Irianto, Magister Manajemen, yang biasa populer disebut dengan Bapak Hadi Irianto. Perlu kami sampaikan, beliau aktivitas kesehariannya juga sebagai tenaga pendidik ataupun dosen. Beliau dosen di Universitas Amikom Yogyakarta, juga dulu mengajar di Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta dan juga mengajar di Poltekkes Departemen Kesehatan jurusan Kebidanan. Karya-karya ilmiah beliau cukup banyak, ada 5 buku, ada Membangun Keluarga Cerdas Dunia Akhirat, Dari Kepompong Menjadi Kupu-Kupu, Hebatnya Guru, Dahsyatnya Murid, juga Life Metamorphosis, Menjadi Remaja Hebat, dan sekarang di era pandemi ini
banyak menghasilkan karya-karya yang saya alhamdulillah setiap pagi selalu dikirimkan share keilmuannya oleh beliau, Ustadz senior kami, inspirator sekaligus motivator. Tentunya tidak perlu lama kami memperkenalkan diri beliau dan sudah banyak tulisan-tulisan beliau di surat kabar, Republika, dimanapun. Nah, inilah beliau hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukan mereka. Matur nuwun, Ustadz Hadirianto, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih Pak ABJ. Dan sebelum saya mulai, saya mohon izin untuk membagi ya materi yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah, para peserta. Ya. Silahkan Ustadz, kami persilahkan. Atas pundi sudah nongol? Sudah jelas Ustadz. Ampun J, Bagus. tinggal di fullkan gitu ya. Ya, sip Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, Pak Wahdan selaku Sekretaris PCM Godean ya, yang tadi sudah memberikan sambutan di awal ya, dan para senior yang bergabung pada event jihadi gitu ya, kajian Ahad pagi yang sudah ini putaran ke berapa tadi, 9 ya kalau nggak salah ya. Oke. Tentu yang pertama dan utama dalam kondisi apapun ya, kita tidak boleh kehilangan kesadaran kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun ya limpahan nikmat dan karunia yang tercurah terlimpah kepada kita. Ya, dalam situasi seperti apapun tidak boleh kehilangan kesadaran untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat beriring salam, semoga selalu senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga umatnya sampai akhir zaman. Insya Allah begitu ya. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalan sudah disampaikan oleh Pak ABJ. Ini yang yang bisa dipirsani gitu ya. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak ABJ. Saya ini masih jadi guru sampai hari ini ya. Saya ngajar di Universitas Amikom. Kemudian saya punya lembaga yang lebih fokus kepada peningkatan sumber daya manusia ya, namanya HDI Management Center. Ya, maka semboyannya adalah untuk Indonesia yang lebih berkarakter. Itu semboyan dari lembaga kami, sehingga memang kami concern gitu ya, fokus untuk bisa bersama-sama dengan siapapun membangun karakter bangsa ini. Ya. Nah kemudian alhamdulillah yang belum disebut oleh Pak ABJ tadi ya, itu buku yang ke-6. Buku yang ke-6 belum lama terbit ya, tahun 2020 ini ya terbitnya ya. Itu saya beri judul Parenting Codes gitu ya, amunisi penumbuh kemuliaan, ketangguhan dan kesuksesan anak zaman now. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu peserta menginginkan buku terbaru kami, yaitu saya tulis bersama dengan istri gitu ya, atas berbagai pengalaman kami, saya tuangkan dalam bentuk buku yang sederhana, karena isinya quotes. Quotes itu kayak semacam
ungkapan-ungkapan pendek gitu ya, sehingga nanti bisa mudah dicerna, mudah diaplikasikan. Kemudian dicetak full color itu biar lebih enak dinikmati, kira-kira begitu ya. Itu buku yang keenam ya. Kemudian kegiatan saya yang lain sampai hari ini masih juga sebagai anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, saya kira itu tambahan informasi tentang saya ya. Nah, kemudian seperti yang sudah di-share oleh panitia gitu ya, bahwa topik yang mau kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah menikah ya, jadi sigap menyikapi masalah gitu ya. Nah, Pak Wahdan juga sudah menyinggung tadi bahwa manusia diciptakan Allah itu memang untuk diuji. Ya, tapi jangan khawatir, Allah selalu membantu untuk mencarikan jalan keluar. Ya, dengan catatan kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, slide-nya, flyer maksudnya, flyer yang dibikin oleh panitia ya, bagus ini ya, warnanya menarik gitu ya. Terima kasih banyak. Tapi ini foto yang dipasang ini foto hoax gitu ya. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan realitanya gitu ya. Itu foto yang dipajang ini adalah foto kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu itu ya. Jadi masih kayak gitu itu. Nah, sekarang sudah berubah gitu ya, sudah berubah. Nah, pertanyaan yang pertama sekarang, apa sih yang dimaksud dengan masalah gitu ya. Jadi kalau kita semuanya sudah sering mengatakan problem, mengatakan masalah ya. Mari kita samakan dulu persepsi kita ya. Dan banyak orang Bapak Ibu ya yang semua hal disebut masalah. Padahal itu sebenarnya adalah hal gitu ya. Misalnya apa? Masalah pembukaan acara segera kita, itu bukan masalah ya. Masalah adalah ya Bapak Ibu yang saya hormati, manusia itu pastilah punya yang dibutuhkan, yang diinginkan ataupun yang diharapkan, dan yang sejenis dengan itu, yang diidam-idamkan, yang diimpi-impikan dan seterusnya ya. Nah, ketemulah dengan realita. Ya. Ketemulah dengan yang real terjadi, kemudian real akhirnya diterima, kemudian real akhirnya dijalani. Ya. Kita kepingin tubuh kita sehat, tapi realnya sering sakit misalnya gitu ya. Kita kepingin rezeki kita itu melimpah sehingga kita bisa memenuhi hajat hidup kita. Realnya kok rezeki kita terbatas. Ya, kita kepingin ya agar bekerja itu yang nggak usah capek-capek, tapi rezeki banyak. Tapi yang terjadi kita harus banting tulang, peras keringat agar bisa mendapatkan rezeki. Nah, itulah yang kita sebut dengan masalah. Ya, masalah adalah gap ya, jurang pemisah ya, atau yang yang menjauhkan antara yang diharapkan, yang dibutuhkan, diinginkan maupun yang real terjadi, diterima atau yang dijalani. Itulah yang kita sebut dengan masalah. Ya, pingin anak-anak kita itu jadi anak-anak yang santun gitu ya. Tapi sebagai orang tua seringkali kita tuh anyel ya. Kalau ngandani anak ora digugu, ngandani anak ora dirungokke, ngandani anak ora dilakoni. Itu kan kita sebagai orang tua kadang-kadang juga sok dongkol. Nah, itulah yang kita dengar. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Manusia itu ya itu tidak pernah lepas ya dari ujian, dari cobaan gitu ya. Nah, ini salah satunya ya, salah satunya
yang yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Surat Al-Baqarah ayatnya 155, ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah sudah sangat paham gitu ya, sudah sangat paham ya bahwa manusia itu diberikan apa itu ya, kauf ya, kemudian wal ju' ya, kemudian wal na'sim ya. Apakah itu awali, kemudian anfusi ya, wasamarat gitu ya. Jadi diberikan kaufnya, ketakutan ya, kemudian joy, kelaparan ya, lalu naksi minal amwali, kekurangan harta benda ya, kemudian wal angfusi ya, jiwa, berkurangnya jiwa. Maksudnya apa itu? Misalnya terjadi musibah gempa bumi, musibah banjir ya, kemudian angin topan dan sebagainya. Itu akhirnya apa? Banyak yang meninggal. Nah, itu berarti apa? Berkurangnya jiwa. Karena ada korban-korban yang pada akhirnya meninggal ya. Kemudian wasamarot ya, buah-buahan ya. Jadi sudah nanam akhirnya apa? Enggak berbuah. Sudah berbuah terkena hama misalnya ya. Nah, itulah yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah itu menyampaikan lewat Rasulullah Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya ya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, gitu ya. Jadi menghadapi cobaan, ya satu kata kunci yang diberikan Allah untuk kita adalah sabar, gitu ya. Nah, pada ayat berikutnya dari ini yaitu ayat 156, ya Allah itu memberikan definisi. Ya, definisi sabar ya. Kan ada banyak definisi sabar. Tapi yang dijelaskan oleh Allah dalam 156 ya, itu adalah ketika mendapatkan musibah, maka yang spontan keluar dari lisan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Artinya kita sadar penuh bahwa semua itu miliknya Allah, termasuk apa? Diri kita. Jadi kita itu tidak punya hak sedikit pun tentang kita ini ya untuk merasa memiliki. Karena apa? Semua adalah milik Allah. Dan pada saat yang sudah ditetapkan Allah, kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau misalnya seperti saya, Bapak Ibu ya, gigi-gigi saya ini sudah mulai kekuatannya sudah mulai berkurang gitu ya. Sehingga kalau dulu saya itu hobi makan peyek kacang, nah sekarang sudah rodo-rodo ngilari gitu ya. Kenapa ya? Karena menjadi tidak bisa lembut mengunyahnya gitu ya. Nah, kemudian pada surat yang lain ya, Allah juga menegaskan kepada kita semuanya ya, bahwa Allah itu sesungguhnya memberikan hidayah kepada siapapun ya. Kami memberikan hidayah kepada manusia ya. Jadi tidak ada pengecualian ya. Kapan hidayah itu diberikan pertama kali? Diberikan pertama kali ya menurut guru saya gitu ya. Itu adalah ketika Allah meniupkan ruh ya ke dalam jasad janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Ya, itulah hidayah yang awal diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Ya, tapi ini ya, sebagian manusia ada yang mengikutinya ya, begitu lahir ke muka bumi, kemudian dia akhirnya beriman sampai dengan meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nah, itulah ya yang disebut dengan orang yang mendapatkan hidayah dan mengikuti hidayah itu. Terus sebagian yang lain menolaknya ya. Walaupun pada saat di dalam rahim bilangnya nggih kula paham, saya mau melaksanakan apa yang
Allah katakan kepada saya, nah, gitu. Ketika masih di dalam rahim, konon seperti itu, ya. Tapi begitu sudah lahir, kemudian tumbuh menjadi semakin besar, semakin dewasa, akhirnya ada yang menolak hidayah itu. Katanya mengaku Islam, tapi nggak pernah sholat, katanya gitu ya. Sudah diberikan harta banyak, tapi nggak daftar haji, misalnya gitu loh ya. Ya, dipakai untuk yang lain, ya. Sudah sampai kemana-mana keliling dunia, ya, tapi ke tanah suci belum, misalnya. Nah, itu contoh-contoh orang yang tidak mau mengikuti dari hidayah yang Allah berikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Nah, kalau kita mau tahu, ya, ini saya ambil dari ensiklopedia Muhammad Super Leader Super Manager, ya, yang ditulis oleh Dr. Safi Antonio. Ya. Ada kan orang yang mengeluh, ya. Lah kula niku pun dadi wong apik. Lah kok urip kula niku rekoso. Nggih. Lah niku tangga kula niku, nggih. Kayaknya kok nggak pernah namanya sholat, nggak pernah ini itu. Tapi kok sugih yo. Gitu lah ya. Kan kita sering ya mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Gitu. Kula pun menapa tak pelalai ngeten-ngeten kok nggih tetap susah mawon urip kula niku. Nah, biar kita tenang ya Bapak Ibu, tidak digalaukan oleh ungkapan-ungkapan seperti itu, maka saya mohon izin ya untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Ya, nah menika itu sumbernya dari ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Ya. Kemudian diperkuat juga ensiklopedia dari Dr. Safi Antonio tadi itu. Dari uraian yang banyak itu, terus saya coba visualkan jadi kayak gini. Ya, kalau ini belum sempurna, ya mohon maaf keterbatasan saya, gitu ya. Coba kita lihat sekarang. Oke. Kalau orang itu melakukan kebaikan ini, ya melakukan kebaikan ini, itu jangan khawatir, ya. Kebaikan ini pasti akan menuju kepada kebahagiaan, ya. Seperti doa kita, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu nanti jurusannya ada pada bahagia. Apakah bahagia dunia maupun bahagia di akhirat. Ya. Kemudian orang yang melakukan keburukan, kejahatan, kedoliman gitu ya. Itu pasti ujung-ujungnya nanti apa? Kesengsaraan itu. Ya, kesengsaraan. Nah, kalau kemudian muncul pertanyaan, lah kok Pak, sing ketok niku kok mboten kaya ngoten niku. Nah, itulah yang kita sebut dengan apa? Dengan nun sewu, manusia itu diberikan ujian menika, ya. Ujian orang yang berbuat baik, nggih, itu namanya penderitaan. Ya. Lalu orang yang berbuat keburukan, ya itu ujiannya adalah kesenangan menika. Ya. Jadi nun sewu, ya. Bahasa Jawanya napa niku? Dilulu. Ya. Jadi kalau orang melakukan keburukan, lah kok malah seneng? Itu sebenarnya apa? Sedang dilulu oleh Gusti Allah. Nah, orang yang disebut lulus dalam dalam ujian ini bagi orang baik, ya, ketika diberi ujian berupa penderitaan, ya, dia tetap bersabar. Dia tetap bisa husnudon atas penderitaan itu. Tidak berkeluh kesah, apalagi nun sewu gitu, menyalahkan Gusti Allah. Nah, ya walaupun apa? Walaupun yang ini ya itu akhirnya merasa dirinya ini sengsara. Karena apa? Karena ujiannya berupa penderitaan gitu. Ya. Tapi kalau lulus, yakinlah bahwa esok lusa nanti
ini yang bakal diberikan Allah kepada orang yang berbuat baik. Ya, kalau misalnya di dunia merasa belum mendapatkan, ya pastilah nanti diberikan Allah itu di akhirat. Ngaten, ya. Nah, kemudian orang yang berbuat keburukan, ya, atau ya kedoliman dan sebagainya itu, ya, itu ujiannya berupa apa? Berupa kesenangan. Nah, kalau dia lulus ujian, artinya apa? Dia hentikan kesenangan-kesenangan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian kembali kepada tuntunan agama, maka dia lulus dari sini, kemudian mengarah ke sini. Ya. Tapi kalau dia tidak lulus, ya Bapak Ibu, ya sudah ke sini tempatnya. Nah, kira-kira begitu ya yang coba saya sarikan gitu ya dari referensi yang saya baca ini. Mudah-mudahan ini Nun Sewu menambah ketentraman kita, mudah-mudahan seperti itu gitu lah ya. Tidak kemudian mudoroso terus, tidak kemudian kita berkeluh kesah terus. Semoga begitu ya, utamanya untuk diri saya sendiri. Okay? Nah, selanjutnya kita pun mestinya juga harus meyakini ya bahwa Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, jadi masalahnya itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi tidak pernah masalah itu melebihi kemampuan kita. Lah kula niku dereng ngertos ya Pak Ir, Pak Dwi, kepripun carane. Nah, kalau belum ngerti, maka harus menimba ilmunya, harus menimba strateginya. Ya, tidak boleh berhenti merasa kula niku mboten mampu, kula mboten sanggup. Lah kalau tidak sanggup kemudian kita tidak melakukan ikhtiar, ya tetap tidak sanggup. Ya kan? Berarti apa? Kemampuan yang Allah berikan itu tidak dimanfaatkan. Nah, ngaten kira-kira, nggih. Sama lah nun sewu. Speedometer tenggen motor niku. Niku kan ngantek tekan pinten niku? Ngantek tekan 100 napa 120 ngoten nggih. Itu tidak akan pernah cepat kalau jenengan tetap jalannya 40 km per jam. Ora tekan-tekan, ngoten. Nah, kalau kecepatannya ditambah, otomatis waktu tempuh untuk sampai kepada tujuan bisa menjadi lebih cepat. Karena apa? Karena memaksimalkan kekuatan sepeda motor. Kalau kita tidak pernah memaksimalkan kemampuan yang Allah berikan, maka masalah menjadi seperti kalau kita tidak menggunakan kemampuan yang Allah berikan. Nah, kemudian Allah juga menegaskan lagi ya di dalam surat Al-Insyirah ya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi alam nasroh laka sadrak dan seterusnya itu. Ya. Bahkan ada ulama yang menerjemahkannya berupa apa? Bukan sesudah kesulitan, tapi bersama ada kemudahan. Ya. Jadi masalah itu seperti sekeping mata uang. Ya, di sisi sebelah itu masalah, di sisi sebelahnya itu adalah jalan keluar gitu loh. Jadi kemudahan ya. Jadi yang satu sulit, yang satu mudah ya. Jadi misalnya begini ya. Kita mendapati satu masalah. Kemudian setelah konsultasi dengan orang ya, akhirnya apa? Diberikan saran, ini solusinya begini. Maka besok lagi, ketika kita menghadapi persoalan yang sama, kita tidak pusing lagi. Karena apa? Karena kita sudah tahu ya jalan keluarnya seperti apa.
Nah, kurang lebih contoh realnya begitu. Nggih. Nah, lajeng pertanyaannya adalah seperti apa sih yang dimaksud dengan sigap menyikapi masalah? Ya, tentu saja masalah itu tidak untuk dihindari, gitu. Masalah itu untuk apa? Untuk kita hadapi, kita jalani, kita terima. Ya, lalu harus ada sikap-sikap tertentu ketika kita menerima masalah, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menjalani masalah. Nah, sikap-sikap inilah yang dibutuhkan oleh kita. Menapa kemawon? Nah, tadi kata kunci yang diberikan Allah. Kalau Allah sudah ngasih bocoran, sudah ngasih jawaban, itu kan nggak mungkin salah. Ya, karena apa? Karena berasal dari yang maha segala-galanya. Jadi awake dhewe nggih manut mawon. Ya. Cuman gimana sih caranya untuk bisa menjadi orang yang sabar, ya. Nah, itu dalam kesempatan yang lain nanti mungkin ya kita coba kaji bersama-sama, ya. Kemudian yang kedua, berprasangka baik, ya. Jadi orang yang dikasih masalah itu sesungguhnya sedang disiapkan oleh Allah untuk naik kelas. Jadi misalnya sebelumnya menjadi guru, ya. Kemudian ketika masalahnya itu dibikin lebih berat, nah, itu untuk jadi calon kepala sekolah, kira-kira begitulah, kira-kira ya. Jadi kenapa? Ya karena kepala sekolah nanti yang diurusi kan lebih banyak daripada menjadi guru, kan begitu ya. Maka disiapkan. Jadi guru kok pusing berulang-ulang, oh berarti ini mau jadi kepala sekolah, kira-kira begitu. Itu prasangka baiknya begitu, ya. Kemudian yang ketiga, yakin atas pertolongan Allah. Jadi Allah itu standby, ya. Allah itu selalu siap, ready, ya, untuk memberi pertolongan kepada kita. Ya, asal apa? Asal kita ya memantaskan diri ya untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah. Ya, kalau engkau mendekat ya segini, aku mendekat. Nah, lebih cepat. Kalau kamu datang dengan berjalan, aku datang dengan berlari. Nah, coba ya. Ini kan ungkapan yang yang sangat romantis gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ya nambah ilmu. Ya. Makanya nun sewu ya membaca apa saja ya, tentu membaca Al-Qur'an itu yang paling utama ya. Tapi membaca yang lain ya itu juga menjadi penting. Kenapa? Karena dari membaca itu kita mendapatkan tambahan ilmu, kita mendapatkan tambahan strategi, kita mendapatkan tambahan siasat ya. Dengan apa? Dengan membaca. Maka sampai hari ini, Bapak Ibu, walaupun ada e-book, ya, e-book itu buku tapi elektronik. Nah, kita bisa baca di HP kita bisa baca di laptop kita. Tapi ingat ya, membaca lewat laptop, membaca lewat HP, itu mata kita terpapar cahaya, kemudian sinar yang terus-menerus begitu, sehingga itu berbahaya buat mata kita. Maka saya sampai hari ini itu tetap lebih suka membaca buku yang terbuat dari kertas. Ya. Karena tidak akan pernah kena sinar yang berlebihan. Ya, jadi bagaimanapun teknologi tetap kita harus pertimbangkan ya dampak-dampak merugikan ya. Nah, oleh sebab itu di rumah kami ya Bapak Ibu itu salah satu aset yang saya miliki bersama keluarga itu adalah buku. Ya karena saya masih tetap lebih suka baca buku daripada membaca e-book gitu lah. Ya, apalagi bacanya di handphone. Aduh ya. Makanya apa? Postingan-postingan yang begitu panjang dan sebagainya. Menurut saya ya itu kurang bermanfaat itu kalau diposting di HP. Ya. Bapak Ibu dapat ilmu yang bagus, ambil saripatinya, kemudian baru dimuat di situ. Ya, sehingga kalau saya mengirim itu yang saya kirim tidak pernah panjang. Ya, jadi dalam waktu beberapa detik katakanlah itu dibaca selesai.
Ya, kenapa? Ya karena saya mempertimbangkan orang yang membaca itu jangan sampai terpapar sinar itu terlalu lama. Ya, oke. Kemudian selanjutnya terus berikhtiar mencari solusi. Ya, jadi tidak boleh menyerah. Ya, menghadapi masalah itu bisa ya dicarikan solusi oleh diri kita. Tapi bisa juga dicarikan solusi bersama orang lain. Karena apa? Pertolongan Allah kepada hambanya itu dikirim itu melalui siapa? Melalui orang lain. Ya, kadang-kadang begitu, ya. Kalau para nabi dan rasul itu diberi masalah, itu yang menolong langsung malaikat, ya. Lah kita ini siapa? Kita ini kan bukan siapa-siapa. Ya, maka pertolongan itu boleh jadi Allah kirim melalui orang lain. Nah, makanya apa? Jangan alergi ya untuk bisa apa? Bisa bekerja sama dengan siapapun. Gitu, ya. Kemudian terbuka ya terhadap masukan, terbuka terhadap saran ya, pikiran, ide yang diberikan oleh orang lain ya. Jangan menganggap bahwa diri kita yang paling tahu tentang kita ya. Kadang-kadang orang lain lebih ngerti tentang kita. Ya, karena apa? Karena kita tidak sadar tentang kelebihan kita tidak sadar tentang kelemahan kita. Tapi orang lain justru yang tahu. Makanya apa? Mereka kasih masukan. Ya, maka kita harus terbuka ya terhadap masukan-masukan dari orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tetap konsisten, tetap istiqomah, gitu ya, dalam melakukan kebaikan. Terus saya pernah dapat nasihat ya dari seseorang yang sangat mendalam menurut saya ya. Ojo bosen dadi wong apik gitu lah ya. Jadi itu nasihatnya sederhana ya, tapi bagi saya itu maknanya sangat mendalam. Ojo bosen dadi wong apik ya. Mau dikomentari, mau tidak dikomentari. Orang mau mengucapkan terima kasih apa enggak ya, itu kalau kita sudah punya tekad bahwa berbuat baik semata-mata karena menginginkan keridhaan dari Allah, maka komentar dari sesama manusia tidak terlalu penting. Ya, kalau kita sudah sampai kepada level itu, maka sembo Arab dikomentari, ora dikomentari, terserah. Yang penting apa? Saya tetap melakukan kebaikan seperti yang dicontohkan Rasulullah dan alim ulama yang kita pelajari. Makaten Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berharga ini ya. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari Allah izinkan ya untuk bisa meningkatkan keimanan kita, untuk bisa meningkatkan ibadah kita, untuk bisa meningkatkan ikhtiar-ikhtiar kita untuk tetap menjadi orang yang baik ya. Matur nuwun atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Pak ABC ya yang menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada waktu 15 menit yang bersisa untuk kita berdiskusi, untuk mengajukan pertanyaan. Nanti pertanyaan bisa langsung raise hand, nanti akan kami buka mic-nya, ataupun Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chatting. Silahkan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya pada kesempatan pagi hari ini, kami berikan kesempatan kepada seluruh audien. Monggo. Mungkin bisa kami bantu untuk untuk mengaktifkan semuanya.
Bentar. Mungkin ada yang karena ini dikunci untuk membuka. Silakan, kami persilakan. Mungkin bisa via chat ataupun raise hand dulu. Nanti bisa kami angkat tangan, mungkin bisa kami on-kan yang Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini kami menyapa sahabat-sahabat kami, teman-teman dosen yang tergabung dari Universitas Islam Indonesia, dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dari semuanya. Terima kasih telah bergabung. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan dulu. Yang di chat Pak ABC. Monggo, monggo Pak Wahdan. Lanjutkan dulu Yang di nanti chat saya ada yang akan masuk Pak. belakangan. Yang di chat ada yang masuk Pak. Mohon maaf Pak. Oh, yang di chat ada yang masuk. Mohon maaf. Belum ada ya Pak Wahdan. Oh ya. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak Hadi Irianto. Monggo, 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 silakan. Bagaimana cara mensikapi kala difitnah dalam konotasi sabar? Betul sekali. Karena sabar itu ada watasnya dan watasnya ada di Kulon Progo. Kan begitu kawan-kawan yang muda itu. Anak-anak zaman now sekarang itu kan bilangnya begitu. Monggo, Nggih. bagaimana cara mensikapi kala difitnah dalam konotasi sabar? Matur nuwun, Pak Adrian. Ya, baik. Nggih. Jadi ini saya mohon izin ya, menjawabnya tentu versi versi saya ya, artinya apa? Sesuai dengan pengetahuan yang saya punya gitu ya. Ada dua dimensi menurut saya ya, ketika kita dapatkan fitnah gitu ya. Sabar itu lebih tertuju kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hablu minallah itulah dengan konsep sabar tadi itu. Kenapa sih? Sesungguhnya segala sesuatunya itu milik Allah dan bakal kembali kepada Allah pada saatnya. Ya, sehingga konsep sabar yang diberikan oleh Allah tadi itu lebih pada hablu minallah. Terus bagaimana yang hablu minanas? Gitu ya. Yang hablu minanas itu Islam juga mengajarkan kepada kita. Ya, yang pertama itu tabayun. Nah, gitu lah, ya tabayun itu tentu bila ini memungkinkan. Ya, dan saya dapat informasi, misalnya contoh ya, dapat informasi dari seseorang. Katanya Pak ABC itu bicara tentang saya yang nggak benar. Nah, maka saya mestinya tabayun dengan Pak ABC. Nun sewu Pak ABC. Benarkah jenengan pernah bilang kepada orang lain tentang saya yang begini, begini, begini? Nah, gitulah ya. Nah, kemudian Pak ABC misalnya, oh boten loh Pak, saya nggak pernah begitu. Nah, artinya apa? Artinya ada orang yang memang sengaja kepingin menciptakan suasana keruh. Ya, membuat hubungan saya dengan Pak ABC itu renggang. Bahkan kalau bisa putus. Itu kan ulah orang yang nggak suka. Lah kalau kita manut seperti itu, kan bisa bubar itu. Ya, makanya apa? Tabayun. Kemudian yang kedua, ini saya memberikan contoh, ya. Contohnya adalah contoh yang baik ya. Karena apa? Pencitraan gitu ya, pencitraan itu kemarin saya nadanya rada-rada negatif gitu ya. Karena apa? Karena penuh tipu daya. Hanya untuk kelihatan jadi orang baik, maka begini. Padahal apa? Yang senyatanya tidak seperti itu. Nah, maka saya ingin hari ini menyampaikan pada Bapak Ibu bahwa pencitraan ini memang penting. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan sesama manusia. Ya, kalau perlu ada testimoni gitu lah ya. Testimoni dari siapa? Ya dari orang lain. Ya. Biar apa?
biar fitnah itu terkikis pelan-pelan oleh apa? Oleh bukti real bahwa kita tidak melakukan atau kita tidak seperti yang difitnahkan. Nah, ngaten, nggih. Jadi kalau menurut saya ada dua nih yang harus kita lakukan. Yang sabar itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesama manusia itu adalah tabayun dan menciptakan citra yang positif. Ya, sehingga menurut saya ibarat ya, ada gelas, kemudian isinya tadinya bening ya, air bening ya. Lah kok ketetesan mangsi utawa tinta akhirnya jadi butek. Ya, itulah fitnah kira-kira begitu ya. Nah, agar jadi bening lagi, apa yang harus dilakukan? Tambah air bening terus-menerus. Tambah kebaikan terus-menerus. Nanti lama-lama yang butek itu hilang, nanti dengan yang bening. Lama-lama fitnah itu akan dengan sendirinya karena tertutupi oleh kebaikan-kebaikan yang real kita jalani, yang real orang lain lihat tentang kita. Mekaten jawaban saya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Hadi Rianto. Chat lagi. Bagaimana agar tetap tenang menghadapi masalah dan terlihat tetap cool? Itu yang pertama. Dan kedua, bagaimana menjaga stamina dari banyaknya masalah yang bertubi-tubi? Monggo Pak Hadi Rianto. Oke ya. Yang pertama tetap kalem, tetap cool gitu ya. Ya ini urusannya memang urusan urusan mindset ini. Ya. Jadi kalau mindset kita ini belum kita perbaiki, isine mung napa? Kemrungsung, isine gresulo, isine mung susah gitu loh. Ya, nggak bisa kok jadi kalem, cool, nggak bisa. Maka yang harus didandani nopo? Mindset kita yang harus didandani. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah itu setiap saat itu siap menolong kita. Nah, mindset inilah yang harus ditanamkan terus. Gitu, ya. Kemudian bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, tugas kita itu kan apa? Mencoba berpikir kreatif. Ya, berpikir solutif. Nah, kira-kira begitu. Karena banyak orang fokusnya pada masalah, tidak fokus kepada jalan keluar. Nun sewu niki contoh, gitu. Ketemu dengan kecelakaan. Lah kok malah ribut niki wau pripun? Kok iso terjadi kecelakaan ngeten iki? Dadak nganggo apa? Dadak nganggo debat. Keneng apa kok terjadi? Tidak berpikir solusi untuk segera membawa si korban ke rumah sakit. Harusnya kita itu berpikir solusi, bukan mempersoalkan masalah. Tuh, jadi yang perlu diperbaiki mindset kita, kemudian fokus kita. Fokusnya bukan pada masalah, tapi pada jalan keluarnya. Nah, ngoten niku, nggih. Nah, terus yang itu pernah tetap kalem gitu ya. Yang kedua, nun sewu Pak ABJ tadi. Halo Pak ABJ. Sebentar, belum saya on-kan. Bagaimana menjaga stamina? Oh, Masalah yang bertubi-tubi. Ya, oke, menjaga stamina gitu ya. Tetap semangat, tetap oke. Oke, nah kalau masalah itu, nun sewu masalah itu kan bisa dipetakan, ya, bisa dipetakan. Ya, mana masalah yang harus kita selesaikan, ya, mana masalah yang harus diselesaikan bersama orang lain. Dan mana masalah yang bisa didelegasikan kepada orang lain. Ada 5 masalah yang sedang datang bersama-sama ini. Ya, maka yang pertama kita cari mana yang harus kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Kemudian yang kedua, mana yang bisa diselesaikan bersama orang lain. Dan mana yang bisa didelegasikan kepada orang lain untuk diselesaikan. Jadi mboten kabeh niku napa? Kudu ditandangi dhewe. Nah, sengkleh mangke. Gitu, nek kabeh-kabeh ditandangi dhewe. Ngono kuwi dadi sengkleh itu nanti. Ya, stamina kita akhirnya apa? Terforsir.
dan kita menjadi kehilangan semangat, kehilangan gairah. Dan itulah yang pada akhirnya sering menambah masalah. Nah, oleh karena itulah kita perlu jeli, ya, memilah masalah itu jadi 3 tadi. Ya, mana yang bisa diselesaikan sendiri, mana yang bisa diselesaikan bersama orang lain, dan mana yang bisa didelegasikan kepada orang. Nah, begitupun dengan pekerjaan. Ngaten, nggih. Kalau panjenengan mendirikan CV, mendirikan PT, harus tanda tangan di notaris, maka yang jenengan mau tidak mau harus datang ke notaris. Mergo apa ora iso diwakilke. Ngoten lho, ya. Tapi urusan yang lain misalnya, dapat undangan, ya, ada peringatan apa. Kalau misalnya apa, tidak harus jenengan yang datang, tapi jenengan mewakilkan orang untuk datang ke sana. Kan bisa. Ya, sehingga apa? Sehingga pekerjaan terdistribusi untuk kemudian bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Mekaten Pak ABJ, ya, jawaban yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu yang bertanya tadi. Terima kasih Ustadz Adi Irianto. Mungkin ada lagi? Silakan via ruang chatting kami persilahkan mungkin, ataupun Bapak Ibu bisa raise hand, bisa langsung bertanya. Nanti kami on-kan untuk mic-nya, mungkin Bapak Ibu. Kalaupun enggak, saya yang bertanya ini, Ustadz. Monggo, silakan. Bertanya sambil untuk sinau bersama. Kita berbicara mindset itu tadi ya Ustadz, karena bagaimanapun mindset itu, kalaupun dalam kajian-kajian keislaman disebutkan bahwa apa yang ada dalam diri Allah itu sesuai dengan prasangkamu. Kalau kamu berprasangka baik, insya Allah juga akan mendapatkan baik. Kalau kamu berprasangka jelek, maka akan mendapatkan prasangka jelek. Maka filosofi orang Jawa itu jangan sering untuk selalu suudon ataupun berprasangka, waduh engko ojo-ojo ngene, gek-gek ngene. Akhirnya dari gek-gek itu nanti ya benar-benar terjadi. Nah, ketika Ustadz Haji Dwi Yono Rianto itu kan juga mengkaji antara keilmuan psikologi, keilmuan agama, dan lainnya. Keterkaitan yaitu tadi antara prasangka dengan kenyataan yang real dari kajian psikologis, dan karena ini juga mindset ya Ustadz Yono Rianto, itu bagaimana? Karena saya pernah ketika kita memang berprasangka jelek, ya akhirnya itu benar-benar terjadi. Tapi ketika kita berprasangka baik, insya Allah, oh saya lulus. Jadi seperti ada bangunan motivasi yang ada dalam diri kita untuk memang nanti bisa lulus beneran. Nah itu bagaimana kajiannya, Ustadz? Baik, ini pertanyaannya karena yang tanya dosen gitu ya. Sudah bergelar doktor. Jadi jawabannya jadi marai mumet ini gitu loh ya. Begini, ya sangat kula nggih Pak ABC ya. Saya punya sahabat ya, namanya Dr. Zainal Makin Sofro ya. Jadi beliau ini adalah orang yang ahli di bidang kedokteran olahraga. Lalu beliau itu juga sangat ahli di bidang ilmu tentang tentang saraf manusia. Maka saya nyecep ngilmunya, itu salah satunya dari beliau. Ya, salah satunya dari beliau. Ternyata menurut beliau itu seluruh organ tubuh kita ini ya, itu pusat kendalinya itu ada di otak manusia. Ya. Jadi nun sewu, Pak Dahlan Iskan ya, itu kan diganti ginjalnya itu. Ginjal nun sewu, livernya. Pak Dahlan Iskan pirsa nggih, yang bosnya Jawa Pos yang pernah juga jadi Menteri BUMN gitu ya, pada periode-periode yang lalu itu. Itu kan pernah berobat ke Cina, kemudian livernya sudah nggak bisa diselamatkan, akhirnya diganti dengan livernya orang lain. Dan atas izin Allah ya, maka liver itu akhirnya tetap berfungsi. Akhirnya Pak Dahlan Iskan masih tetap
hidup sampai dengan hari ini. Pulang dari Cina, Pak Dahlan Iskan tidak berubah, ya, tetap Dahlan Iskan. Coba kalau misalnya yang diganti itu adalah otaknya Pak Dahlan Iskan. Kalau Allah mengizinkan otak diganti, kok tetap hidup? Kira-kira pulang ke Indonesia masih tetap Dahlan Iskan atau jadi orang lain yang punya otak awal itu? Kayaknya kalau menurut saya itu akan berubah itu. Karena apa? Karena otak inilah pusat kendali segala macam kehidupan di dalam diri. Nah, maka ketika pikiran kita itu bekerja, seluruh tubuh ini merespon sesuai dengan pesan yang diberikan oleh otak. Nyampe di rumah habis pulang kerja. Aku kesel tenan aku. Itu seluruh anggota tubuh, seluruh sel-sel yang ada, termasuk sampai kepada DNA yang ada di dalam sel itu merespon sesuai dengan perintah. Maka apa yang terjadi? Akhirnya loyo. Ya. Tapi begitu sampai rumah, Pak ABC bilang kepada istri, pada anak, alhamdulillah, tadi di jalan saya itu mendapatkan pengalaman yang sangat menarik. Karena apa? Saya ketemu dengan orang begini, lalu diceritakan dengan penuh semangat. Maka capeknya itu enggak ada. Ini bagian dari sunnatullah. Jadi cara kerja seluruh elemen tubuh itu sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh otak. Makanya Allah memerintahkan kepada kita itu husnudzon, bukan suudzon. Karena apa? Itu bakal menyiksa diri kalau kita ini suudzon. Nah, maka mindset itu dua menurut saya dimensinya. Dimensi yang pertama adalah dimensi doa. Ya, insya Allah aku iso lenggara pujian. Nah, itu kan sebenarnya di dalam kalimat itu kita itu kan memohon kepada Allah untuk apa? Untuk dimudahkan. Ya, sehingga akhirnya apa kita bisa. Ya. Kemudian dimensi yang kedua, dengan kalimat insya Allah saya bisa, itu perintah kepada apa? Seluruh anggota tubuh ini untuk menyiapkan diri kita agar bisa mengerjakan ujian, agar bisa menghadapi ujian. Tuh, ya. Jadi yang saya dapatkan dari dua dokter. Ya. Yang pertama Dr. Zainal Mutakin Sofro, kemudian yang kedua Dr. Taufik Pasyak. Ya, beliau adalah seorang ahli ilmu tentang otak, ya, ilmu tentang neuroscience. Ya, jadi beliau ini salah satu ahli neuroscience yang tidak banyak dimiliki oleh negeri ini, tidak banyak dimiliki oleh Indonesia. Nah, saya alhamdulillah kok ya atas izin Allah bersahabat dengan orang-orang hebat seperti itu gitu loh ya, sehingga akhirnya apa, saya ketularan ilmunya, saya bisa nyecap gitu loh, dan akhirnya ketika ditanya saya bisa menyampaikan apa yang mereka katakan. Kula niku namung diliwati tok ngono lho, bukan saya yang memiliki pengetahuan yang ahlinya. Kula niku mau napa, mau menyampaikan. Jadi terhadap Pak ABC ya mohon maaf, saya hanya bisa menyampaikan. Makaten Pak ABC. Hebat, super, luar biasa Ustadz Haji Dwiyono Irianto. Kalau kita tidak ada batasan waktu, maka ini diskusinya masih terus menarik bersama ahlinya. Ini inspirator metamorfosis sekaligus beliau ini motivator yang luar biasa. Oke, Bapak Hadi Irianto, sebagai penutup mohon berkenan Bapak Hadi Irianto untuk memimpin doa. Kami persilahkan Bapak Hadi Irianto. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senjata yang dimiliki oleh manusia ya itu adalah doa. Maka mari kita pakai senjata ini ya untuk bisa apa? Untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terimalah ya Allah rasa syukur kami atas semua nikmat dan karunia yang Engkau curahkan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Allah, Engkau berkenan izinkan kami untuk bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kami lewat online ini ya Allah. Karena tanpa izin-Mu tidak akan pernah terjadi kami bersilaturahim lewat online ini. Salawat beriring salam, semoga selalu senantiasa Engkau limpahkan, Engkau curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah tekad dan niat kami, ya Allah, untuk senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Maka ya Allah, tunjukilah bahwa yang benar sungguh-sungguh benar, dan yang salah sungguh-sungguh salah. Dan kami Engkau berikan kekuatan untuk mengikuti jalan yang lurus dan menghindari jalan yang salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah suasana pandemi ini, ya Allah, kami mohon senantiasa petunjuk dan pertolongan-Mu, ya Allah, agar kami tetap dan senantiasa berikhtiar sesuai dengan tugas dan kewajiban kami masing-masing. Semoga ya Allah, dengan petunjuk dan pertolongan-Mu, kami senantiasa punya semangat, kami senantiasa punya gairah untuk menebar kebaikan, menebar kemanfaatan bagi sesama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami berlindung, hanya kepadamu lah kami memohon bantuan dan pertolongan. Kabulkanlah, ya Allah, terimalah, ya Allah, doa dan permohonan kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa idnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon dimaafkan oleh Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita ya untuk terus berjuang menebar kebaikan bagi sesama. Saya kembalikan lagi kepada Pak ABJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih senior kami, Ustadz Dr. Andes Hadi Irianto, Magister Manajemen CPC, selaku narasumber kajian jihadi secara virtual pekan ke-9 pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah masih berlanjut pada periode-periode pekan yang akan datang. Tentunya kata kunci yang bisa diambil pada kesempatan pagi hari ini, kita untuk menebar kebaikan, sigap dalam menghadapi masalah, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpikiran positif pada diri kita semuanya. Insya Allah segala masalah yang ada dalam diri kita akan dilepaskan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah untuk mengakhiri rangkaian acara jihadi pada kesempatan pagi hari ini, kita tutup dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat berkarya di akhir pekan di hari Ahad yang bahagia ini. Di penutup bulan Agustus di tanggal 30 pada kesempatan pagi hari ini. Teriring doa dari kami, keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Ngodian. Sukses selalu menyertai Bapak Ibu hadirin sekalian dalam berkarya di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih, saya dalam mendampingi acara ini. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Jihadi keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngodian. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman sejawat
dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan teman-teman sejawat kami, dan keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah yang tersebar di penjuru Nusantara yang telah tergabung dalam ruang Zoom meeting kali ini. Kami nantikan dalam pekan berikutnya. Terima kasih. Nasrul minallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Adirianto. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Moderatornya apalagi tambah mantep. Habis ini langsung keliling golek manten, mohon maaf. Alhamdulillah. Pokoknya ini dalam pandemi COVID, alhamdulillah bisa bersyukur nih Pak Adirianto. Pagi ini bisa memandu, nanti habis ini kan bisa pindah jalan menuju Gedung Manten, kan begitu. Oh, ya. Mantap. Pokoknya semuanya disyukuri. Nggih, mohon maaf Iya. Ustadz Adirianto dan teman-teman semuanya. Saya undur diri, sukses semuanya. Salam hormat dari kami.